بهجة الأكوان هذه فرحة كبرى تزاحم قلبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di hari yang bahagia ini, di hari yang cerah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang mulia ini kita akan membagi ataupun belajar bersama-sama bersama teman-teman kita semua dengan tema peran Islam dalam kehidupan sosial. Di sini saya Muhammad Fadil Karnani sebagai pembawa acara, juga bersama teman-teman saya ada Nurul Aini Islami sebagai moderator. Saya Sarifah sebagai moderator. Saya Gani Rasid. Untuk sesi tanya jawab pada bisa di sana ya. Pertama, materi yang akan disampaikan dengan tema peran Islam dalam kehidupan sosial oleh Saudari Sarifah. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Islam telah lahir sejak 1400 tahun silam. Sepanjang sejarah itu, selain menyiarkan ajaran agama, para pemimpin Islam juga turut menyebarkan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi pada setiap wilayah masyarakat yang didatanginya. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Islam telah menyebar luas hingga keluar wilayah Jazirah Arab. Dan pada masa-masa puncak kejayaan kekuasaan para khalifah agung, Islam merambak masuk sebagai menjadi penguasa di Afrika, Asia Pasifik, dan Eropa, bahkan juga ke Amerika. Islam yang begitu cepat menyebar hampir ke seluruh dunia membawa pandangan baru dan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat. Islam datang dengan membawa pesan-pesan untuk sebuah kemajuan peradaban dan yang bernilai dan bertujuan pada kebahagiaan yang hak bagi seluruh umat manusia. Kedatangan Islam sendiri dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW telah membawa manusia untuk berpikir beranjak dari sebuah kemunduran dan keterbelakangan. Mereka menuju kemajuan dan yang peradaban yang ideal. Kemajuan peradaban tersebut tidak terlepas dari ajaran Islam kepada umatnya agar seluruh manusia memiliki kemajuan peradaban. Kemajuan peradaban umat Islam dalam ilmu pengetahuan dapat dilihat pada era dinasti Abbasiyah maupun pada abad pertengahan. Dapat dikatakan bahwa majunya sebuah peradaban adalah karena majunya ilmu pengetahuan di kalangan umat manusia. Begitu juga sebaliknya, kemunduran suatu peradaban selalu diawali dengan memundurnya budaya ilmu di suatu negara. Peran bisa dimaknai sebagai sesuatu yang diharapkan dapat dimiliki oleh seseorang masyarakat. Peran juga berupa proses memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang. Dalam dunia Islam, peran dan kontribusi para ilmuwan sangatlah besar bagi kemajuan peradaban umat manusia pada abad pertengahan. Peran dan kontribusi tersebut secara terus-menerus diberikan tanpa batas hingga saat ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan telah dibuktikan pada dunia modern sehingga menjadi fakta sejarah yang tak bisa dibantah. Selain itu, banyak pula yang berpendapat bahwa di saat dunia barat dilanda masa kegelapan, Islam muncul dengan membawa ilmu pengetahuan lalu ditransmisikan ke dunia barat sehingga terjadi perubahan menuju zaman yang baik di Eropa. Salah seorang ilmuwan Islam paling terkenal adalah Al-Khawarizmi. Beliau telah berhasil mengembangkan aljabar dengan tujuan untuk membantu memudahkan manusia, khususnya umat Islam, dalam membagi hak waris secara akurat. Adapun ditemukannya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memberikan inspirasi tentang penelitian dalam bidang saintek, salah satunya pada surat Al-Insan ayat ke-17 yang artinya, di surga itu mereka meminum segelas yang dicampurkan adalah jahe. Hal tersebut tentu menimbulkan keraguan sehingga para ilmuwan muslim melakukan riset terhadap kandungan serta manfaat jahe. Memiliki beberapa manfaat antara lain sebagai antioksida, yaitu meredakan nyeri dan lain-lain. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa Islam sangatlah berkesinambungan dengan berkembangnya saintek pada masa kini.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nurul. Kontribusi Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Apa saja kontribusi Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan? Montgomery Watt menyatakan bahwa Islam bersikap terbuka dalam perkembangannya sehingga proses asimilasi kebudayaan dapat berlangsung baik. Hal ini terlihat ketika peradaban Arab dipadukan dengan peradaban Romawi, Persia, ataupun Yunani yang dapat melandasi spirit Islaman. Maka bisa menghasilkan peradaban baru yang wajah dan nilai memancarkan keislaman serta belum pernah terlihat sebelumnya. Peradaban Islam memiliki warnanya sendiri meskipun tidak membuat tembok tebal antara Islam dengan non-Islam. Karena pada dasarnya umat Islam ingin mencoba hal-hal baru dengan cara mempelajari ilmu pengetahuan secara universal. Apa saja kontribusi dan bentuk keragaman kedua ilmu nakliyah dan akliyah? Yaitu kontribusi dalam ilmu nakliyah. Konsep ilmu nakliyah merupakan kesatuan ilmu yang digunakan serta dibangun para filsuf muslim melalui nilai ilahiyah dan pendekatan nalar spiritual dalam bidang akidah, syariah, dan akhlak. Selanjutnya, dampak Islam dalam ilmu pengetahuan, yaitu terjadinya keseimbangan antara pemahaman ilmu agama dan di dunia oleh kaum muslimin, mendapatkan status yang tinggi dan terhormat bagi orang Islam yang menguasai ilmu tersebut, munculnya sikap toleran kaum muslim terhadap pemikiran orang luar, munculnya program islamisasi ilmu pengetahuan khususnya di Indonesia, pendirian lembaga pendidikan Islam dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas SDM. Dan selanjutnya didirikan berbagai asosiasi diantaranya Forum Islam Internasional dan selainnya. Ada pertanyaan? Akan dilanjut. Teman-teman semua, tadi telah kita dengarkan ataupun belajar bersama-sama tentang peran Islam dalam kehidupan sosial. Untuk selanjutnya, marilah kita adakan sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silakan bertanya. Nama saya Saskia, saya akan bertanya bagaimana Islam menempatkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Saskia namanya? Iya. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi gini, Islam itu menyuruh kita untuk menuntut ilmu pengetahuan sebanyak mungkin. Ada yang tahu Dr. Zakir Naik? Tahu? Nah, beliau itu adalah seorang dai. Itu ilmunya sangatlah luas ya. Dia belajar tentang gak cuma agama Islam, agama lain pun juga dipelajari, tapi bukan untuk dipercayai, tapi untuk menerangkan ke selain non Islam ataupun Islam sendiri. Jadi menurut saya dan teman-teman dari materi ini, Islam adalah agama yang mewajibkan untuk umatnya belajar lebih banyak lagi atau lebih luas lagi. Cukup? Sekian? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sebutin namanya. Saya Reza mau menanyakan tentang bagaimana peranan agama Islam dalam masyarakat yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Oke, Reza. Ya. Pertanyaan yang bagus juga. Jadi untuk pertanyaan Reza ini berhubungan dengan kehidupan masyarakat ya, bermasyarakat. Iya. Di sini rumahnya masih daerah Pondok Gede ya? Ya. Oke. Tahu Masjid Yaspi? Tahu? Kan depan ada gereja ya? Ya. Nah, itulah contoh Islam untuk toleransi ke agama lain. Jadi untuk masyarakat untuk umat agama Islam ini sebenarnya diwajibkan untuk kita menolong, tapi tidak boleh untuk kayak misalnya kita ada acara Natal, kita cukup membantu aja, kayak misalnya biar nggak macet nih kita parkirin, tapi untuk merayakan kita nggak boleh, itu dosa hukumnya. Nah contoh yang paling dekat adalah di Aspi kan,
Itu di ASPI sering dipakai parkirannya untuk jamaah umat Kristiani ya, untuk parkir mobil. Nah itu adalah ajaran Islam yang sangat baik ya, tapi ada batas-batasan tentunya ya. Ya, jadi cukup jelas. Cukup. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah tidak ada. Baiklah teman-teman semua, tadi kita juga udah dengerin materi yang telah disampaikan teman-teman kita, terus juga kita udah belajar bersama, terus juga bahkan tadi ada sesi tanya jawab. Semoga apa yang hari ini kita sampaikan kepada teman-teman, kita belajar sama-sama, semoga menjadikan diri kita lebih baik lagi kepada Allah SWT. Dan apa yang kita sampaikan kepada teman-teman semua semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan kita semua. Saya selaku pembawa acara dan mewakili teman-teman semua memohon maaf apabila ada kekurangan kata ataupun perbuatan yang tidak berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا بهجة الأكوان هذه فرحة كبرى تزاحم قلبي